rahimahullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Ma'alimus Sunnah karya Syekh Shalih Ahmad Asy-Syami hafizahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang at-tibbu atau pengobatan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang wajah 2880 ya, tentang ta'un ya. Ini ta'un kemarin. Hadis 2880 dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'un, tentang wabah penyakit yang mematikan. Fa akhbarani annahu, maka beliau mengabari saya bahwasanya wabah penyakit yang mematikan itu adalah adzabun, satu siksaan, ya ba'athullah, yang Allah kirimkan siksaan itu ada yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa anna, dan bahwasanya Allah itu ja'alahu, menjadikannya rahmatan, rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Laisa min ahadin, tidak ada seorang pun yang ta'un, yang terjadi wabah penyakit, fayarquthu fi baladi, lalu dia tetap tinggal di kotanya, sabiran muhtasiban, sabar mengharap pahala, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dia mengetahui bahwasanya tidak akan menimpa dia selain apa yang Allah sudah tetapkan untuknya, illa kana lahu, kecuali adalah baginya mithlu ajri syahidin, semisal pahala orang yang mati syahid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya satu hal itu bisa dua makna. Ta'un itu bagi orang-orang kafir Allah jadikan sebagai adzabun, siksa. Tapi bagi orang-orang beriman Allah jadikan sebagai rahmatan. Musibah juga begitu. Ada gempa ya. Nah, itu bisa jadi siksa, bisa jadi rahmat, tergantung untuk siapa. Kita sedang berada di masjid, kemudian terjadi gempa, masjidnya rontok, akhirnya kita mati di masjid. Rahmat atau siksa? Rahmat, insyaallah ya. Mati kondisi sholat di masjid, insyaallah husnul khatimah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati karena wabah penyakit itu mithlu ajri syahid, mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Nah, ini kata-kata ini menjelaskan hadis yang lain di mana Rasulullah mengatakan mati karena wabah, mati syahid. Bukan berarti betul-betul syahid 100% sama dengan orang yang dibunuh di medan perang, bukan ya. Tapi pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Sebagaimana kita temukan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahadatu sab'un siwa al-qatl." Mati syahid itu ada 7 selain terbunuh di medan perang. Nah, kemudian beliau sebutkan 7, salah satunya adalah wal mat'un, orang yang terkena wabah penyakit kemudian mati, itu matinya mati syahid. Maksudnya di akhirat kelak dikumpulkan termasuk orang-orang mati syahid sehingga pahalanya seperti mereka. Dan kalau hukum dunianya sama dengan orang mati biasa, sehingga tetap dimandikan jenazahnya, tetap disolatkan. Kalau mati syahid kan tidak dimandikan, tidak disolatkan. Nah, itu bedanya antara syahid yang asli dengan syahid yang pahala saja. Berikutnya 12, bab ijtinabi, menjauhi al-majdzum, orang yang terkena lepra. Ini contohnya, orang yang terkena lepra gambarnya seperti ini. Ini satu penyakit di mana kalau mengenai seseorang maka akan rontok anggota tubuhnya satu persatu. Tiba-tiba hidungnya rontok, grodok, mulutnya rontok, bibirnya rontok, grodok, jari-jarinya rontok, lepra. Dan ini penyakit menular, Pak. Makanya kita disuruh menjauh. 2881 riwayat Muslim dari Amr bin Syarid bin Suwaid Al-Thaqafi, dari bapaknya Syarid, dia mengatakan kana adalah fi wafdi Thaqif, pada tamu-tamu kaum Thaqif, rajulun majdzum, ada orang yang lepra. Fa arsala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengutus kepada orang lepra tadi. Beliau mengatakan,
Inna qad bay'ana, sesungguhnya kami sudah membaiat kamu dengan ucapan, tidak perlu jabat tangan. Farji, maka pulanglah. Nah, ini dalil bahwasanya Nabi pun tidak mau jabat tangan dengan orang yang berpenyakit lepra. Kenapa? Karena bisa menular. Makanya babnya apa? Menjauhi orang yang lepra. Ini bukan karena kita merendahkan, bukan, tapi menjaga supaya penyakitnya tidak menular. Berarti ada nggak penyakit menular? Ada. Ada pun hadis yang mengatakan tidak ada penyakit menular. Nanti akan muncul di bawah, akan kita jelaskan maksudnya bagaimana supaya tidak bertentangan dengan hadis ini. Ada pun hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah ngajak makan orang yang sakit lepra, ayo makan bareng jamaah, nggak apa-apa sama saya. Itu hadisnya dhaif, Pak, maka nggak bisa dipakai. Ada pun yang benar hadis ini, ya. Nabi nggak mau jabat tangan sama orang yang sakit lepra. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain-lain. Rasulullah melihat orang yang sakit lepra, diajak makan jamaah, kul bismillah, silahkan makan membaca bismillah. Thiqatan billah, karena yakin kepada Allah, wa tawakkulan alaih, dan tawakal kepada Allah. Jadi makan sama kamu enggak apa-apa, enggak akan menular. Tapi hadisnya derajatnya dhaifun, nah sehingga tidak bisa dipakai. Seandainya kita mensahihkan hadis itu, seandainya, karena sebagian ulama itu ada yang menerima hadis itu, maka dua hadis ini bisa dikompromikan. Kalau kita kondisinya adalah orang biasa, iman kita iman biasa, maka kita menjauhi orang yang lepra. Kalau kondisi kita itu adalah imannya tingkat tinggi, yang kalau kita nanti terkena lepra tidak akan menyalahkan orang yang sakit lepra tadi, maka silahkan kita bergaul dengan dia, nggak apa-apa. Tapi kalau kita imannya biasa-biasa saja, akhirnya kita terkena lepra kemudian kita menyalahkan orang tadi, nah, jangan bergaul dengan dia, karena nanti pasti engkau akan terkena lepra juga apabila Allah menghendaki hal tersebut. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa baiat itu dilakukan dengan cara jabat tangan. Saya baiat kepada engkau ya Rasulullah untuk masuk Islam. Nah, zaman dulu begitu. Nah, sekarang tidak ada amirul mukminin, maka kita tidak berbaiat kecuali kita di dalam niat hati kita akan melakukan baiat kepada amirul mukminin. Kalau muncul niat yang sudah ada dalam hati, ini sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah kita sudah melakukan, karena Allah Maha Kasih Sayang. Berikutnya 2882 hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiarata, tidak ada burung yang membawa sial, wala hamata, tidak ada burung hantu, wala safara, tidak ada bulan safar, wa firra minal majdum, dan larilah dari orang yang lepra, kama tafirru minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, kalimat terakhir ini yang berkaitan dengan bab tadi. Kita disuruh lari menjauh. Kenapa? Sebagaimana singa itu bisa berbahaya menerkam kita, maka orang yang sakit lepra juga bisa berbahaya menulari kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat ini la adwa, tidak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit yang menular sendiri, tidak ada. Adanya penyakit menular dengan izin Allah. Maka Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, ini untuk menolak keyakinan orang-orang jahiliyah. Kata orang jahiliyah, namanya penyakit itu punya kekuatan untuk menular, pasti nular. Nah, kata Nabi enggak, nular itu dengan izin Allah. Buktinya, ketika saya batuk misalnya, kemudian panjenengan duduk bersama saya 5 orang, akhirnya yang 3 ikut batuk, yang 2 enggak. Berarti kan kehendak Allah. Seandainya batuk itu pasti menular, berarti 5 orang ini harus kena semua. Tapi ternyata sebagainya tidak kena. Tiarah, dulu orang Arab kalau melihat ada burung gagak itu dianggap sial, enggak ada. Burung gagak enggak bawa sial. Hamah, burung hantu, dulu orang Arab mengira kalau ada pembunuhan maka akan keluar dari kepalanya orang yang dibunuh burung, namanya burung hantu. Dan dia akan terus berteriak-teriak setiap malam sampai dibalaskan. Kalau belum dibalaskan, maka dia harus teriak-teriak. Berarti burung hantu adalah burung jadi-jadian. Ini menurut keyakinan orang Arab, Pak. Dibantah oleh Nabi, enggak ada. Kalau ada burung hantu, ya memang burung hantu betul. Memang dia burung asli, jadi bukan burung jadi-jadian.
Tidak ada bulan Safar, maksudnya tidak ada sial di bulan Safar. Karena sebagian orang menganggap bahwa Safar itu bulan yang penuh dengan sial. Sehingga kalau menikah jangan di bulan Safar, nanti sial. Safar jangan di bulan Safar, nanti sial. Enggak benar. Enggak ada bulan sial, enggak ada. Enggak ada hari sial, enggak ada. Hari Rabu katanya sial, enggak ada. Ini salah satu makna untuk kata-kata Safar. Apakah ada makna yang lain? Ada. Silahkan lihat di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah, Allah mengatakan innaman nasiyyu ziyadatun fil kufr, atau nasi dua kira. Sesungguhnya adalah nasi itu adalah menambah kekufuran. Maksudnya apa? Nasi itu menunda. Bulan Muharram ditunda ke Safar. Muharram ini bulan haram, tidak boleh perang. Mereka kalau pengen perang di bulan Muharram, maka mereka mengundurkan Muharramnya kepada Safar. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi, la Safar. Tidak boleh mengundurkan bulan Muharram kepada bulan Safar. Itu berarti mu'ta'adih hukum Allah. Namanya Muharram, bulan haram, nggak boleh perang, ya sudah, jangan perang. Kalau pengen perang gimana? Tunggu dulu sampai Muharramnya selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Mu'allaq itu maksudnya tanpa sanad. Tapi hadis riwayat Bukhari yang mu'allaq itu adalah hadis yang sahih apabila diriwayatkan dengan syighah yang pasti, seperti qala dan sebagainya. Dan ini termasuk yang sahih. Berikutnya 83, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tudimu, janganlah kalian itu meneruskan an-nadhra, pandangan ilal majdumin, kepada orang-orang yang sakit lepra. Hadis ini bukan berarti kalau kita melihat orang lepra maka akan berpindah kepada kita atau menular, bukan. Tapi maksudnya jangan melihat kepada orang yang sakit lepra, karena orang yang sakit lepra itu nggak senang kalau dilihat. Setiap ada orang punya penyakit, dilihat penyakitnya pasti nggak senang. Misalnya ada orang belang, nah, maka kalau orang belang itu pasti dia nutup-nutupi belangnya itu. Dia nggak senang kalau ada orang melihat pada bagian sakitnya itu. Karena itu hadis ini ada makna khusus, ada makna umum. Makna khususnya orang sakit lepra jangan dilihat, kasihan, dia nggak senang dilihat. Makna umumnya setiap orang punya sakit tertentu jangan diperhatikan sakitnya itu, seolah-olah kita nggak lihat. Misalnya batuknya bendol, Pak. Nah, jangan kita malah belok-belok itu terus, kasihan dia. Misalnya giginya itu ngomong ke depan ini, nyeromot ke depan. Nah, jangan dilihat giginya terus begitu, kasihan. Karena apa? Setiap orang punya kekurangan itu pasti tidak senang kalau kekurangannya diperhatikan dan dilihat oleh orang lain. Demikian juga para ulama mengatakan dilarang melihat kepada orang yang berpenyakit lepra, karena nanti akan memunculkan dalam hati kita perasaan meremehkan dia. Nah, istilahnya apa? Ainu al-ihtiqar, mana mata yang meremehkan orang yang berbeda. Jangan sampai kita melihat orang lain itu berada di bawah kita, maksudnya kita menganggap dia rendah, jangan. Maka hendaklah kita mengganti ainul ihtiqar dengan ainul i'tibar. Ainul ihtiqar meremehkan, enggak boleh. Ainul i'tibar mengambil pelajaran, silahkan. Ada orang mabuk di pinggir jalan, jangan meremehkan. Ini orang lebih jelek daripada saya. Belum tentu. Bisa jadi dia mabuk sekarang, tapi besok tobat, akhirnya menjadi orang saleh. Bisa jadi kan? Kita belum tentu. Kita sekarang orang ngaji, bagus, betul. Tapi apakah akhirnya kita nanti juga pasti bagus? Belum tentu. Buktinya ada syekh namanya Abdullah Al-Qusaini. Syekh terkenal, karyanya banyak. Ada satu karya beliau dibaca orang-orang kafir pada masuk Islam, tapi akhirnya mati murtad tanpa agama. Alhamdulillah. Insyaallah. Silahkan dicari di YouTube, namanya Abdullah Qusaini. Kisahnya viral. Karena dulu syekh, kemudian apa? Mati mulhid tanpa agama. Alhamdulillah. Maka melihat orang yang mabuk di pinggir jalan atau orang yang melakukan maksiat apapun, kita mata kita itu iktibar saja, mengambil pelajaran. Alhamdulillah saya tidak seperti itu. Enggak, tanpa meremehkan orang tersebut. Berikutnya 13, babun al-ainu, mata itu hakun, betul-betul ada. Maksudnya mata yang apabila melihat dengan hasad, yang pertama,
atau dengan takjub tetapi tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul bisa menyebabkan sakitnya orang yang dilihat atau rusaknya barang yang dilihat. Diceritakan kepada saya, ada anak kecil melihat AC tempel di tembok bergerak-gerak. Maka anak kecil itu takjub sebenarnya. Namanya anak kecil Pak, nggak bisa wirid dia. Tiba-tiba AC-nya langsung mati rusak. Padahal baru beli AC-nya. Nah, itu gara-gara al-ain. Tapi apakah semua mata begitu? Enggak. Allah letakkan pada sebagian mata yang melihat dengan takjub atau yang melihat dengan iri. Karena itu hati-hati. Kalau ada orang iri sama kita, melihat dengan mata yang sangat iri, akhirnya barang kita rusak, mobil kita mogok dan sebagainya. Diceritakan kepada saya oleh Syekh Ahmad Syihadi, pamannya punya mobil baru, kemudian mogok, dibengkelkan kemana-mana, para bengkel angkat tangan, nggak tahu rusaknya di mana. Akhirnya dilaporkan kepada Syekh Ahmad Syihadi. Maka beliau minta air, kemudian dibacakan di situ rukyah, Al-Fatihah, kemudian 3 rukuk dan sebagainya. Habis itu kemudian disiramkan di mobilnya, Bismillah. Habis disiramkan, mobilnya dinyalakan, bisa nyala. Nah itu berarti terkena apa? Ain. Nah makanya al-ainu haqqun, betul-betul ada ain itu. Itu bukan apa khayalan, bukan. 2884 riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu, mata itu haqqun, betul-betul ada. Walau kana syai'un, kalau ada sesuatu sabaqal qadar, yang mendahului takdir, sabaqatul ain, maka mata itulah yang mendahului. Kalau ada yang mendahului, tapi enggak ada. Wa idza stughsiltum, dan jika kalian disuruh mencuci, faghsilu, maka cucilah. Kalimat ini, wa idza stughsiltum faghsilu, ini tidak akan kita paham kecuali kita membaca syarahnya. Di bawah ada syarahnya. Wa huwa, maksudnya adalah ayyaghsilal a'in wajhahu. Orang yang melihat tadi membasuh satu wajahnya bagian atas, wa yadayhi, kedua telapak tangannya, wa mirfaqaihi, dan kedua sikunya. Jadi pokoknya ujung-ujung wajah itu kan ujung atas, tangan ujung tengah, kemudian siku ini ujungnya tengah juga. Wa rukbataihi, kemudian kedua lututnya, wa atrafa rijlaihi, dan ujung-ujung kakinya, dari telapak kaki bagian ujungnya. Wa dakhilata izarihi fi qadamin, dan bagian dalam sarung yang qadam, yang ada di telapak kaki. Jadi sarung bagian dalam tapi yang di telapak kaki. Thumma, kemudian yusabbu dzalikal ma'a, kemudian yasubbu dzalikal ma', kemudian menuangkan air tersebut, rajulun, seorang laki-laki, ala ra'sil musabi min khalfih, kepada kepalanya orang yang terkena ain, dituangkan dari belakangnya. Nah, jadi dari sini Pak, tuangkan kerucut ini. Tsumma yudfa'ul qadah, kemudian dibalikkanlah wadah air tadi. Jadi maksudnya, seandainya saya dilihat oleh seseorang yang iri, akhirnya saya jatuh sakit, maka orang yang iri tadi disuruh membasuh wajahnya, membasuh telapak tangannya, membasuh sikunya, membasuh lututnya, membasuh bagian bawah kakinya. Ya. Kemudian setelah itu air basuhan tadi itu dikerucutkan ke tubuh saya bagian belakang ini dari atas. Kalau sudah dikerucutkan, insya Allah saya sembuh dengan izin Allah. Ini kalau orang yang melihat yang menyebabkan saya sakit itu ketahuan Pak. Siapa tadi yang melihat azab ini sampai dia sakit? Oh itu si fulan tuh. Kalau dia melihat pasti dia iri. Nah, maka orang itu ditangkap, disuruh mencuci dirinya sendiri. Kalau tidak ketahuan siapa pelakunya, maka solusinya seperti yang dilakukan oleh guru kami Syekh Ahmad Syihadi tadi. Ambil air, kemudian kita bacakan ruqyah, habis itu kita tuangkan. Apa ruqyahnya? Terserah, pokoknya Quran. Yang saya sarankan Fatihah, ayat kursi, kemudian bagian akhir dari Baqarah, kemudian 3 qul. Ya. Nah, sudah 6 ini sudah cukup. Kalau mau ditambah lagi silahkan. Ya. Kemudian dituangkan pada orang yang sakit tersebut. Itu kalau tidak diketahui siapa yang mengaini dia. Oh, qadahin. Ya, salah berarti. Baik, saya ulangi lagi. Wa dakhilata izarihi, dan bagian dalam dari sarungnya, fi qadahin. Dia mencucinya pada satu wadah, bukan fi qadamin, berarti bukan yang di telapak kaki, bukan. Terus ini tahunya dari mana ini?
yang dicuci wajah, telapak tangan dan sebagainya. Nah, ini disuruh melihat pada kitab Fathul Bari, demikian juga disebutkan pada hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ini bukan karangan para ulama, bukan ya, tapi ini ada dasarnya, ada riwayatnya dari Sunan Ibnu Majah. Kemudian mata yang melihat ini bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan sakit saja. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, al-ainu, mata itu tudkhilur rajul al-qabra, bisa memasukkan seseorang ke kuburan, akhirnya mati. Wa tudkhilul jamal al-kidr, dan bisa memasukkan unta kepada periuk, artinya untanya akhirnya sakit. Nah, sakit daripada nanti mati, akhirnya disembelih, dimasukkan periuk, dimasak oleh pemiliknya. Maka bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan apa? Sakit yang parah sampai kita harus menyembelih unta tersebut. Karena itu Nabi Yakub ketika menyuruh anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berpesan kepada anak-anaknya jangan masuk dari satu pintu, tapi adalah berpencar ke beberapa pintu. Kenapa? Karena terkenal anak-anaknya Nabi Yakub ganteng-ganteng. Nah, sehingga kalau rombongan ganteng-ganteng datang semuanya, orang nanti terpaku sama mereka. Wah, kaget. Akhirnya karena takjub tanpa zikir bisa sakit semua, bisa mati semua. Maka disuruh apa? Pencar tadi. Berikutnya 885. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana adalah yukmaru, disuruh al-a'in, orang yang melihat dengan hasad, fayatawadda, supaya dia berwudu, thumma yaghtasil, kemudian mandi, minhu, dari air tersebut, al-ma'in, orang yang dilihat yang kemudian sakit gara-gara dilihat tersebut. Nah, kata-kata kana yukmar adalah disuruh. Ini maksudnya adalah ya'muruna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkataan para sahabat kana yukmar atau kunna nukmar atau ya'muruna Rasulullah itu dianggap sama. Sehingga kalimat ini kana yukmar ini dihukum oleh para ulama sebagai marfu'un hukman. Itu dianggap sebagai hadis marfu'. Kenapa? Karena yang nyuruh pasti Nabi. Jadi gini, kalau sahabat mengatakan kami disuruh, itu yang nyuruh Nabi. Kalau para tabi'in mengatakan kami disuruh, itu yang nyuruh para sahabat. Sehingga kalau yang mengatakan kana yukmar min tabi'i, ini belum bisa dijadikan dalil, karena hanya para sahabat. Tapi kalau yang ngomong para sahabat, maka ini bisa dijadikan dalil, karena yang nyuruh adalah Rasulullah SAW. Saya jadi ingat ada masalah yang mirip dengan ini. Kalau ada seorang tabi'i, dia mengatakan tentang perkara yang gaib, apakah bisa dijadikan dasar atau tidak? Misalnya ada seorang tabi'i namanya Makhul Asyami, dia mengatakan bahwasanya suratul Mulk itu adalah tafdulu, ya, melebihi dari surat-surat yang lain sampai berkali-kali lipat. Nah, ini perkataan seperti ini bisa diterima enggak? Ini masalah gaib, masalah pahala, masalah gaib. Kok bisa seorang tabi'i tahu yang gaib? Ini dasarnya dari mana? Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ini karena seorang tabi'i ngomong masalah gaib, ya tidak bisa diterima, sehingga hadisnya dianggap apa? Mursal. Mursal putus, berarti putus sanadnya, berarti dhaif. Pendapat yang kedua mengatakan tabi'i mengatakan sesuatu yang gaib pasti sumbernya gurunya. Gurunya siapa? Sahabat. Sahabat ngomong yang gaib pasti sumbernya gurunya. Gurunya siapa? Nabi SAW. Nah, berarti bisa diterima. Saya sudah tanya kepada guru saya, Syekh Al-Maqari, beliau mengatakan kalau ada tabi'i ngomong masalah gaib, maka kata beliau dirinci jadi dua. Jadi tidak bisa dihukumi dengan satu hukum. Kalau tabi'i ini misalnya dia terkenal suka meriwayatkan dari Israiliyat, maka nggak bisa diterima. Karena bisa jadi perkara gaib yang dia sampaikan itu sumbernya dari Israiliyat. Tapi kalau tabi'i ini tidak terkenal atau terkenal tidak mengambil dari Israiliyat, maka malah bisa diterima. Sahabat juga begitu, ya. Ibnu Abbas misalnya,
membahas masalah yang gaib. Nah, itu nggak diterima. Kenapa? Karena Ibnu Abbas biasanya ngambil dari Israel. Tapi seandainya Aisyah misalnya bicara masalah yang gaib, nah ini silakan diterima, nggak apa-apa. Kenapa? Karena beliau tidak biasa mengambil dari Israiliyat. Contoh, Aisyah mengatakan 4 rakaat ba'dal isya pahalanya sama dengan 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini kata guru kami, Syekh Walid, ini bisa diterima. Kenapa? Ini Aisyah sumbernya pasti Rasulullah SAW. Jadi kalau sholat sunnah habis isya silakan berapa? 4 rakaat. 4 rakaat itu bisa 4 langsung, bisa 2, kemudian 2 ya. 2 berarti di masjid 2, nanti di rumah 2. Atau sebelum tidur 4 rakaat juga boleh. Pokoknya baik insyaallah. Berikutnya 14. Bab ruqyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 86. Muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah yaqulu biasanya berkata lil marid kepada orang sakit, bismillah dengan nama Allah, turbatu ardina debu bumi kami, biri qatiba'dina dengan ludah sebagian kami, yusfa saqimuna disembuhkan orang sakit kami, bi ilmi rabbina dengan izin pemelihara kami. Nah, jadi ruqyah itu disyariatkan, Pak. Isinya ruqyah bagaimana? Bebas, tidak harus ini. Tapi kalau kita menggunakan ini lebih bagus. Kenapa? Inilah ruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita membuat ruqyah sendiri ya. Bismillah ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ultuf bina. Misalnya boleh, silakan. Orang-orang yang kan sama ya latif ya latif ya latif ya latif. Karena saya pernah ngempu, saya pernah dikirim di pesantren Jawa Timur selama 3 bulan atau 4 bulan, lupa saya, jadi paham apa aktivitas mereka, amaliyah mereka. Kata-kata ini debu bumi kami dengan ludah sebagian kami. Ini maksudnya ketika Nabi menggunakan ruqyah ini sambil beliau meludah, kemudian ludahnya ditempelkan pada jari telunjuk tangan kanan, kemudian ditempelkan ke tanah, kemudian dioleskan di tempat yang sakit. Baik. Nah, jadi prosesnya ludah dulu, kemudian ditempelkan ke tanah, kemudian dioleskan di tempat yang sakit sambil mengucapkan ini. Nah, jadi mengucapkan ini setelah proses tadi lah. 1 ludah, 2 ke tanah, 3 ke tempat yang sakit. Ya, dibaca lagi. Maka yang belum pernah ini ngamalkan silahkan diamalkan nanti. Sakit apapun ya, gatal-gatal bisa, sakit gigi bisa, sakit minus ini juga bisa, apapun bisa. 2887 Bukhari dari Abdul Aziz bin Suhaib, dia mengatakan, dakhaltu saya masuk, ana saya wa Thabitun bersama Thabit ala Anas bin Malik kepada guru kami Anas bin Malik. Faqala Thabit, maka Thabit mengatakan, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, istakaitu, saya sakit. Ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, kepada orang yang punya kemuliaan kita muliakan. Dia memanggilnya Abu Hamzah, bukan Anas. Karena orang Arab itu salah satu cara memuliakan dipanggil dengan nama kunyah. Jadi kalau dia mengatakan ya Anas, itu kan memuliakan. Ya Abu Hamzah, yang memuliakan. Orang Arab ya. Yang kedua, menunjukkan bolehnya kita itu melaporkan sakit kita kepada orang yang saleh. Karena orang saleh biasanya doanya mustajab. Jadi nggak usah minta doa, cukup lapor saja. Pak, saya lagi sakit, Pak. Nah, dia udah paham, Pak. Oh ya, tak dengar lagi. Jadi nggak perlu kita mengatakan tolong doakan saya, nggak perlu begitu. Karena para ulama mengatakan lebih bagus kita itu doa sendiri daripada minta doa kepada orang lain. Jadi minta doa tidak dilarang, tapi lebih bagusnya apa? Doa sendiri. Faqala Anas, maka Anas mengatakan, ala arqika, maukah saya ruqyah kamu bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan ruqyahnya Nabi? Qala bala, dia mengatakan oke. Qala, maka beliau mengatakan, Allahumma rabban nas mudhibal bas isfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, pemeliharanya
manusia, penghilang penyakit, sembuhkanlah Engkau yang bisa menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Engkau. Dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit apa-apa lagi. Hadis ini menunjukkan sebelum kita berdoa adalah kita memuji Allah. Di sini dipuji dengan dua pujian, Rabban nas mudhibal bas. Baru kemudian isfi doanya. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita bersajak di dalam doa. Karena di sini sajak nas, bas. Bas ini asalnya bas, bas. Nah, tapi supaya sesuai dengan sajak kalimat sebelumnya, maka dibaca bas. Dan ini dalam Al-Quran boleh kita terapkan. Misalnya pada surat apa? Ar-Rahman. Kulla yawmin huwa fi syan. Bagusnya gitu Pak. Karena sebelumnya sama. Tukadziban syan. Kalau kita baca syan, bukan elek itu bukan ya. Maksudnya kurang indah seperti yang sebelumnya. Semua Quran bagus. Jadi maksudnya qiraah yang pertama tadi lebih nyaman didengar daripada qiraah yang kedua. Semuanya bagus. Kemudian dari kata-kata Syafi, ini para ulama mengambil kesimpulan berarti boleh kita membuat nama Allah dari selain Quran dengan dua syarat. Syarat yang pertama, saya bacakan di sini syaratnya, antum bisa nulis sesuai tulisan para ulama. Syarat yang pertama adalah la yuhimu naqsan, bahwasanya nama tersebut tidak menimbulkan makna kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi, pemberi kesembuhan. Apakah ini mengandung makna kekurangan? Tidak. Berarti silakan dipakai. Tapi kalau kata itu mengandung makna kekurangan untuk Allah, jangan dibuat sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama ya. Syarat yang kedua, lahu aslun fil Quran. Nama tersebut ada sumbernya dalam Quran. Di dalam Quran tidak ada Allahu Syafi, tidak ada. Tapi ada sumbernya bahwa Syafi itu nama Allah, yaitu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Pada surat Asy-Syu'ara ayat 80. Kalau saya sakit maka Allah lah yang menyembuhkan saya. Nah, ini sumber untuk nama Asy-Syafi tadi. Tapi ringkasnya kata-kata Asy-Syafi ini apakah nama Allah ataukah bukan, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini hanya sifat, sebagian mengatakan ini nama, karena kita menyebut dengan anta Asy-Syafi sama dengan antas Samiul Alim dan sebagainya. Ada dua pendapat. Berikutnya 88. Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu, memberikan perlindungan Al-Hasan dan Husain, cucunya Hasan dan Husain, wa yaqulu, dan mengatakan inna abakuma, sesungguhnya bapak kalian berdua, yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim, karena adalah yu'awwidhu, memberikan perlindungan biha, dengan kalimat ini, kepada Ismail dan Ishak, yaitu anak mereka, anak beliau. Doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ini juga saja Pak. Karena di sini tammah, hammah, lammah. Berarti boleh bersajak di dalam doa dengan syarat tidak dipaksakan. Yang dilarang itu adalah kalau takalluf itu dipaksakan. Jadi sebelum berdoa kita mikir, iya supaya nanti kalimatnya a itu berarti dipaksakan. Dan kalau asal keluar tiba-tiba mirip seperti ini, nah ini berarti tidak dipaksakan. Rasulullah itu orangnya fasih, Nabi Ibrahim itu orangnya fasih, sehingga sering muncul kalimat-kalimat begini tanpa dipaksakan, sudah bersajak seperti ini. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan hammah. Hammah itu adalah binatang yang berbisa mematikan, itu namanya hammah. Jamaknya apa? Hawam. Hammah jamaknya hawam. Kalau tidak berbisa, maka orang Arab mengganti ha menjadi sin, sawam.
Jadi berbisa mematikan hawam, berbisa tidak mematikan sawam, berbisa mematikan misalnya ular, kalajengking. Kalau memang mematikan, saya nggak paham apakah kalajengking bisa mematikan atau tidak. Sehingga ketika ada kemiripan, satunya mematikan, satunya tidak, nah, maka namanya juga mirip. Bedanya cuma satu, sin sama ha. Wa min kulli, dan dari setiap ainin mata lamatin yang mengenai. Babnya tadi Bapak-bapak, ruqyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ruqyahnya Nabi ini bisa kita tiru untuk anak-anak kita. Boleh kita baca a'udzu, boleh kita ganti u'idzu kuma. Kalau dua orang kuma, kalau banyak orang kum. Karena dalam kitab Sunan itu kalimatnya u'idzu kuma. Saya perlindungkan kalian berdua, wahai Hasan dan Husain, dengan kalimat-kalimat Allah. Boleh juga a'udzu, saya berlindung. Maksudnya berlindung kepada Allah untuk anak-anak saya ini. Jadi kita berlindung tapi diniatkan untuk anak-anak kita, bisa. Yang a'udzu ini lafalnya Bukhari, yang u'idzu ini lafalnya kitab Sunan, Abu Dawud dan sebagainya. Yang dimaksud kalimat Allah yang sempurna ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, kalimat Allah kalam Allah. Tafsiran yang kedua, kalimat Allah ilmu Allah. Dan kalamnya Allah itu termasuk ilmunya Allah. Allah kan punya ilmu. Nah, kemudian dikalamkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Taurat, Injil. Maka kutubus samawiyah, kitab-kitab yang turun dari langit, 104 kitab, itu semuanya kalimatillahi tammah, termasuk kalimat Allah yang sempurna, karena isinya kalam Allah dan isinya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ainin lamah, ini ada juga yang menafsirkan ainin setiap barang, lamatin yang mengenai dengan penyakit, sehingga tidak harus ain mata yang tadi kita bahas di atas. Boleh kita tafsirkan seperti itu ya, karena ada yang menafsirkan begitu. 15. Bab ruqyati Jibril, bab ruqyahnya malaikat Jibril alaihi salam. Jibr artinya hamba, Allah berarti Jibril hamba Allah. 89. Riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Muhammad, istadaita, apakah Anda sakit?" Hadis ini menunjukkan bahwa Jibril cerdas, melihat orang yang kelihatan sakit, paham ini sakit ini. Faqala, maka Rasul bersabda, "Nah, ya." Qala, Jibril mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhi, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin la yashfi, bismillahirrahmanirrahim." Ini juga saja, Pak. Karena dengan nama Allah saya meruqyah kamu dari setiap sesuatu yang mengganggu kamu, dari setiap jiwa atau mata orang yang hasad. Allah lah yang menyembuhkan kamu. Allah yashfi. Dengan nama Allah saya meruqyah kamu. Hadis ini menunjukkan bahwa ruqyah bagusnya dimulai dengan bismillah. Karena dengan sebab bismillah maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwa ruqyah itu bisa dimulai bismillah dan ditutup dengan bismillah. Maka awalnya bismillahirrahmanirrahim, akhirnya juga bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahnya dua kali, awal dan akhir. Yang belum pernah meruqyah dengan ruqyah seperti ini, silakan meruqyah. Jadi pokoknya semua hadis yang kita baca, mari kita amalkan. Meskipun satu kali seumur hidup, itu sudah termasuk pengamal. Berikutnya bab 16, bab doa, bab berdoa, wawat ilyadi, dan meletakkan tangan ala mawdi'il alam, pada tempat yang sakit. 890 riwayat Muslim dari Uthman bin Abi As As-Saqafi, bahwasanya dia itu syaka, mengadu atau melapor ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilaporkan? Wajahan, penyakit yang dahsyat, yang dia mendapatinya fi jasadihi, pada tubuhnya, mundu aslama, sejak dia masuk Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Dok, letakkan yadaka, telapak tanganmu," maksudnya yang kanan,
'alal ladzi ta'allam, pada tempat yang terasa sakit, min jasadika, dari tubuhmu. Wa qul, dan ucapkanlah bismillah, bismillah, bismillah sampai 3 kali. Wa qul, dan ucapkanlah sab'a marratin, sampai 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaan Allah dari keburukan apa yang saya dapati dan saya waspadai. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya masing-masing kita meruqyah diri sendiri. Maka pada saat ini Utsman ini sakit, lapor kepada Nabi, tapi Nabi tidak meruqyah dia, tapi Nabi malah mengajari ruqyah kepada dia. Dan ini lebih bagus, Pak, karena kalau kita meruqyah, maka orang itu nanti tidak akan bisa meruqyah. Jadi minta terus kepada kita, setiap sakit datang lagi kepada kita. Kalau kita ajari, maka cukup sekali datang, habis itu nggak perlu datang, karena sudah bisa meruqyah diri sendiri. Nah, maka ini lebih bermanfaat ya. Dari sisi kita mengajarkan ilmu kepada dia. Cara meruqyah bagaimana? Bismillah 3 kali. Dilakukan Bismillah ini setelah ditempelkan telapak tangan kanan pada tempat yang sakit, misalnya gigi ya begini. Setelah itu membaca a'udzu billah sampai akhir 7 kali dengan cara setiap 1 kali ditempelkan, diangkat, tempelkan, angkat, tempelkan, angkat sampai 7 kali. Di sini tidak ada kata-kata tempelkan, angkat, tidak ada, tapi dalam hadis yang lain. Karena itu hadis ini tidak lengkap yang merupakan ringkasan dari hadis yang lain. Kemudian a'udzu billah ini boleh dibaca a'udzu bi'izzatillah. Riwayat Muslim billah, riwayat Sunan bi'izzatillah. Dua-duanya sahih. Dan dari kata-kata bi'izzatillah, dengan keagungan Allah, diambil pelajaran bolehnya kita berlindung kepada Allah, boleh juga berlindung kepada sifat Allah. Izzah sifatnya Allah. Maka selain boleh berlindung kepada Allah, boleh juga berlindung kepada sifat Allah. Sama dengan hadis sebelumnya tadi. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah itu sifat Allah. Karena kalam Allah itu sifatnya Allah. Ilmu Allah itu sifatnya Allah. Ini sama dengan masalah apa? Al-halif, sumpah. Sumpah itu hanya boleh dengan 2. Boleh dengan nama Allah atau sifat Allah. Contoh, saya mengatakan wallahi, demi Allah, ini berarti nama Allah. Wa rabbil Ka'bah, demi pemelihara Ka'bah, ini nama atau sifat Allah. Wa izzatillahi, demi keagungan Allah, ini sifat Allah. Boleh. Jadi boleh dengan nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu tidak boleh. Kalau kita nekat menggunakan selain Allah, berarti syirik. Demi Ka'bah, syirik. Demi mushaf Quran, syirik. Demi Nabi Muhammad, syirik. Demi para malaikat, syirik. Semoga boleh. Kaum muslimin rahimahullah, dari hadis ini yang terakhir ini, kita ambil pelajaran bahwasanya ruqyahlah diri kita sendiri-sendiri, tidak usah minta ruqyah kepada orang lain. Karena kalau kita minta ruqyah kepada orang lain, maka kita akan keluar dari 70 ribu orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa yastarun. Sab'una alfan, ada 70 ribu umatku masuk jannah tanpa hisab. Mereka tidak pernah melakukan kain, tidak pernah minta ruqyah, dan tidak pernah menganggap sial melihat burung, dan mereka selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita minta ruqyah kepada orang, itu seolah-olah tawakal kita kurang sama Allah. Buktinya kita butuh kepada orang itu untuk minta sama Allah. Enggak usah begitu. Langsung ruqyah diri sendiri. Meskipun ini masalah khilafiyah, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud tidak minta ruqyah yaitu tidak minta ruqyah dengan ruqyah jahiliyah. Tapi sebagian lagi berpendapat tidak minta ruqyah sama sekali, sama sekali tidak minta ruqyah. Dan ini salah satu hadis yang menguatkan ya,
Rasulullah tidak mengajak meruqyah dia, tapi Rasulullah mengajari dia meruqyah diri sendiri supaya nggak usah minta kepada orang lain. Kemudian sebagai penutup ya, kata-kata wajah ini tadi saya artikan sakit yang dahsyat. Kenapa? Karena di sini ada tanwin, sementara kaidah ini mengatakan at-tankiru lit-ta'dhim. Penggunaan isim nakirah yaitu ditutup dengan tanwin di bagian akhirnya lit-ta'dhim menunjukkan besar. Jadi sakitnya besar sekali. Dalam kitab Sunan kalimatnya adalah wajahun kada yuhlikuni. Suatu penyakit yang nyaris mematikan saya. Ini penyakit yang dahsyat. Yuhliku membinasakan, itu maksudnya mematikan. Orang Arab menyebut mati dengan banyak istilah. Halaka mati, farokat dunia mati, tarokat dunia mati, kharajanat dunia mati. Banyak sekali ini. Jadi penyakit itu nyaris mematikan Utsman. Makanya dia lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.